Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Baik, sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Alfi Zakiyah. Adik-adik semuanya bisa memanggil kakak dengan nama Kak Alfi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem pernapasan pada manusia. Bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Nah, adik-adik semuanya, apakah sudah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan bernapas itu? Ya, betul sekali. Bernapas merupakan proses mengambil atau memasukkan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, setelah kita tahu apa sih yang dinamakan dengan bernapas itu, sekarang kita akan membahas mengenai alat-alat pernapasan pada manusia. Adik-adik semuanya, apakah sudah ada yang tahu apa saja sih alat-alat pernapasan pada manusia? Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ya. Alat-alat pernapasan pada manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari alat-alat pernapasan pada manusia tersebut. Dimulai dari rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Pada organ hidung, pada rongga hidung itu terdapat yang namanya bulu hidung dan selaput lendir. Yang mana fungsi dari bulu hidung itu sendiri adalah untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Sedangkan untuk selaput lendir itu berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk agar sesuai dengan tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya ada faring. Faring merupakan organ kedua yang dilalui oleh udara. Nah, faring ini merupakan saluran persimpangan dari tenggorokan dan kerongkongan. Nah, pada faring ini terdapat yang namanya epiloktis. Nah, epiloktis ini berfungsi untuk mencegah makanan dan juga minuman agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, nantinya epiloktis ini bisa membuka dan juga bisa menutup. Kemudian yang selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan organ ketiga yang dilalui oleh udara. Nah, laring ini letaknya di bagian belakangnya faring. Laring ini merupakan tempat melekatnya selaput dan pita suara. Kemudian ada trakea. Nah, trakea ini merupakan organ keempat yang dilalui oleh udara. Nah, trakea ini bentuknya itu seperti cincin dan trakea ini terbuat dari tulang-tulang rawan. Nah, di dalam trakea ini terdapat yang namanya silia dan lendir. Nah, fungsi dari silia dan lendir itu adalah untuk menyaring debu, bakteri, dan zat asing yang masuk bersama udara agar tidak masuk sampai ke dalam paru-paru. Baik, yang selanjutnya yaitu bronkus.
Bronkus ini merupakan organ kelima yang dilalui oleh udara. Nah, bronkus ini merupakan cabang dari trakea yang mana menuju ke paru-paru kanan dan juga menuju ke paru-paru kiri. Nah, untuk mengetahui mana sih yang dimaksud dengan bronkus, nah bisa dilihat pada gambar di samping ya. Itu tadi yang dimaksud pada bagian bronkus. Nah, selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan organ keenam yang dilalui oleh udara. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus yang mana berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke bronkiolus. Adapun bronkiolus sendiri itu berfungsi untuk mengatur udara yang masuk dan juga keluar pada saat proses terjadinya pernapasan berlangsung. Dan yang terakhir yaitu alveolus. Nah, alveolus ini merupakan organ ketujuh yang dilalui oleh udara. Alveolus ini bentuknya itu seperti kantung kecil dan letaknya itu di bagian ujung dari bronkiolus. Jadi nanti bronkiolus itu bentuknya kan seperti akar-akar serabut. Nah, nanti pas pada bagian ujung bronkiolus jika kita perbesar itu akan tampak seperti kantung-kantung kecil. Nah, itu yang dinamakan dengan alveolus. Adapun fungsi dari alveolus itu sendiri adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya proses terjadinya pernapasan itu pertama terjadi melalui rongga hidung, kemudian melewati faring, kemudian melewati laring atau pangkal tenggorokan, kemudian melewati trakea atau batang tenggorokan, kemudian menuju ke bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Nah, itu tadi yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.